Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida dari kelas 6D PGSD dengan NIM 2086206215. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Metode information search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar mata pelajaran PKN. Selanjutnya ada perumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, tujuannya ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang kedua, ada landasan teori. Metode information search dapat menjadi satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif dalam mencari informasi dari media sumber bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Jana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian, hasil belajar digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah mereka tempuh. Selanjutnya, di bab 2 ada metode penelitian. Yang pertama, ada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Yang kedua, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar. Yang ketiga, kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali. Yang terakhir ada penelitian ini dilakukan dengan model Chemis dan Match-Taggart. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, di sini pertama ada tes. Yang kedua ada observasi. Yang ketiga ada catatan lapangan. Dan yang keempat ada dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Analisis data dalam penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber itu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan, dan orang tuanya. Yang kedua, ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang ketiga ada triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, dan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Yang terakhir, desain dan prosedur penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Di sini ada siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus pertama, yang rencananya itu adalah menyusun rencana pembelajaran siklus pertama sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Dan untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar untuk mengetahui standar kompetensi dan standar dasar, SK atau KD, yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Yang ketiga ada peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Yang kedua ada tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, observasi. Pada siklus pertama, observasi peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Pada siklus pertama, refleksi adalah pada komponen ini peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Selanjutnya siklus kedua. Rencananya yaitu berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang kedua ada tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga, observasi pada siklus kedua, peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang terakhir, siklus kedua refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Sekian presentasi yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.